Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video sekarang tentang fungsi kuadrat bagian pertama, masih dengan saya Ibu Pipin Latifah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari untuk materi sekarang adalah menjelaskan fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel, persamaan, dan grafik. Sedangkan tujuan pembelajarannya setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan kalian dapat menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C, menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Untuk materi prasyarat pembelajaran kali ini, yang pertama adalah bidang koordinat kartesius, yang kedua tabel, yang ketiga fungsi. Ketiga materi ini sudah kalian pelajari di kelas 8. Sedangkan yang keempat adalah persamaan kuadrat, sudah kalian pelajari di pembelajaran sebelumnya. Sekarang kita akan memasuki bentuk dan grafik fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c. Dengan A tidak boleh sama dengan 0 dan A, B, C adalah bilangan real. Dari bentuk aljabar tersebut, grafiknya dapat diilustrasikan sebagai bentuk lintasan lengkung atau parabola. Seperti itu grafiknya melengkung ya, jadi tidak ada yang ujungnya terpatah-patah ataupun runcing, jadi harus melengkung. Untuk mendapatkan grafik fungsi kuadrat, kamu terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Kamu dapat mencari titik koordinat tersebut dengan mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda. Yang pertama, kita akan membuat grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Ini artinya nilai B dan C sama dengan 0 kalau berdasarkan bentuk umum dari fungsi kuadrat. Dengan bantuan tabel, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan negatif X kuadrat, dan Y sama dengan negatif 2X kuadrat pada bidang koordinat yang sama dengan warna beda, lalu amati perbedaannya. Kita mencoba jawab. Langkah pertama, buat dulu tabel terlebih dahulu. Ambil beberapa titik berbeda, lalu lengkapi tabel tersebut. Kita buat 3 buah tabel. Yang pertama, X, Y sama dengan X kuadrat, lalu koordinatnya X, Y. Yang kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat, lalu koordinatnya. Yang ketiga adalah Y sama dengan 2X kuadrat, lalu koordinatnya. Perhatikan untuk titiknya. Untuk tabel yang pertama, X sama dengan negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Begitu juga untuk kedua tabel yang lainnya. Kita coba kerjakan. Untuk tabel yang pertama, perhatikan untuk X sama dengan negatif 3, substitusikan ke persamaannya. Y sama dengan X kuadrat, artinya negatif 3 kuadrat sama dengan 9, sehingga didapat koordinatnya negatif 3,9. Lalu untuk X sama dengan negatif 2, negatif 2 dikuadratkan sama dengan 4, sehingga didapat koordinatnya negatif 2,4. Kalian coba kerjakan untuk X sama dengan negatif 1, 0, 1, dan 2, substitusikan ke persamaannya sehingga didapat beberapa koordinat ini. Kita lihat tabel yang berikutnya. Untuk tabel yang kedua, Y sama dengan negatif X kuadrat, lalu koordinatnya X, Y. Untuk koordinat pertama, untuk X sama dengan negatif 3, substitusikan ke persamaannya. Negatif 3 kuadrat sama dengan 9, negatif 9, sehingga koordinatnya adalah negatif 3, negatif 9. Lalu untuk negatif 2 kuadrat, koordinatnya negatif 4,
sehingga koordinatnya adalah negatif 2, negatif 4. Begitu juga untuk negatif 1, 0, 1, 2, dan 0, 1, dan 2, substitusikan kepersamaannya sehingga kita dapatkan beberapa koordinatnya. Kalian coba kerjakan sendiri di rumah. Lalu kita lihat untuk tabel berikutnya. Untuk Y sama dengan 2X kuadrat, kita akan mencoba mendapatkan beberapa koordinatnya. Seperti dua tabel sebelumnya, kita substitusikan untuk X sama dengan negatif 3, substitusikan kepersamaan 2 kali negatif 3 kuadrat, artinya 2 kali 9 sama dengan 18, sehingga koordinatnya didapat negatif 3,18. Untuk negatif 2, substitusikan kepersamaan 2 kali negatif 2 kuadrat, artinya 2 kali 4 sama dengan 8, sehingga koordinatnya negatif 2,8. Begitu juga untuk negatif 1, substitusikan kepersamaan sehingga didapat negatif 1,2. Untuk 0, koordinatnya 0,0. Untuk 1, koordinatnya 1,2. Untuk 2, koordinatnya 2,8. Setelah kamu mendapatkan beberapa koordinatnya, tempatkan titik-titik koordinat tersebut pada bidang kartesius. Jangan lupa masing-masing dulu tabel ditempatkan pada koordinat kartesius. Setelah itu sketsa grafiknya dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan warna yang berbeda untuk tiap grafiknya. Tiap grafik artinya tiap tabel yang berbeda. Perhatikan, langkah pertama adalah kalian kerjakan di buku kertas berpetak sehingga kalian dapatkan koordinat kartesius. Lalu buat dulu sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini. Dibuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Lalu tempatkan koordinat-koordinat yang telah kalian dapatkan tadi di tabel yang pertama, kedua, dan ketiga di bidang kartesius berikut. Untuk yang pertama negatif 3,9, untuk yang kedua negatif 2,4, lalu negatif 1,1, 0,0, 1,1, dan 2,4. Lalu setelah kalian dapatkan titik-titik tersebut, hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk parabola. Ini untuk tabel pertama. Begitu juga untuk tabel yang kedua adalah negatif 3, negatif 9. Untuk tabel yang kedua adalah negatif Y sama dengan negatif X kuadrat, negatif 3, negatif 9. Perhatikan ini gitunya. Lalu negatif 2, negatif 4. Negatif 2, negatif 4, lalu 0,0, lalu 2,4, 2, negatif 4. Setelah kalian dapat titik-titik tersebut, hubungkan sehingga membentuk parabola. Lakukan hal yang sama untuk tabel berikutnya. Jangan lupa pakai warna yang berbeda supaya kelihatan perbedaannya. Untuk tabel berikutnya negatif 2,8 itu ya. Dan seterusnya. Lalu hubungkan titik-titik tersebut sehingga membentuk parabola. Di sini kita sudah mendapatkan 3 buah parabola dengan warna berbeda. Lalu diberi nama untuk tiap parabolanya dengan warna sesuai grafiknya ya. Yang pertama, perhatikan perbedaannya. Untuk yang warna biru itu adalah Y sama dengan X kuadrat, yang merah Y sama dengan negatif X kuadrat, yang hijau adalah Y sama dengan 2X kuadrat. Kalau kalian amati untuk warna biru dan hijau itu nilai A-nya positif. Untuk yang biru A-nya 1, untuk yang hijau A-nya 2. Mereka
grafik yang kedua ini, baik biru maupun hijau, A-nya positif, kedua-duanya parabolanya menghadap ke atas. Sedangkan perhatikan untuk yang merah ini, nilai A-nya sama dengan negatif 1 atau negatif, maka parabolanya terbuka ke bawah. Berdasarkan hasil pengamatan menggambar grafik, maka didapatkan informasi berikut. Perhatikan untuk yang pertama, untuk grafik Y sama dengan X kuadrat berupa parabola terbuka masih ingat terbuka ke atas ya. Yang kedua, grafik Y sama dengan negatif X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke bawah, grafiknya yang merah tadi ya. Lalu untuk grafik Y sama dengan 2X kuadrat berupa parabola yang terbuka ke atas. Grafik Y sama dengan X kuadrat dan Y sama dengan 2X kuadrat sama-sama parabola yang terbuka ke atas, dan perbedaannya adalah grafik X kuadrat lebih besar daripada grafik Y sama dengan 2X kuadrat. Kesimpulannya, nilai A pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat akan mempengaruhi bentuk grafiknya. Untuk nilai A positif, maka parabola akan terbuka ke atas, sedangkan untuk A negatif, parabola akan terbuka ke bawah. Berikutnya, kita akan menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Itu artinya, grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Pada kegiatan ini, kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat dengan B sama dengan 0 dan C tidak sama dengan 0. Kegiatan ini dibagi menjadi dua subkegiatan. Pada kegiatan ini, kamu akan menggambar grafik di mana fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C sebanyak 2 kali, yaitu untuk C sama dengan 1 dan C sama dengan negatif 1. Membuat grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah C. Dengan bantuan tabel, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat, Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 pada bidang koordinat yang sama dengan warna beda, lalu amati perbedaannya. Langkah pertama, seperti halnya tadi, buat dulu tabelnya, lalu ambil beberapa titik berbeda, lalu lengkapi tabel tersebut. Di sini kita akan buat dua tabel karena untuk tabel Y sama dengan X kuadrat itu sudah kalian kerjakan tadi di kegiatan sebelumnya. Kita akan membuat tabel Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Ini yang tabel yang pertama, yaitu ini Y sama dengan X kuadrat ditambah 1 dengan nilai X nya sama seperti tadi, diambil dari negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Begitu juga untuk Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Kalian lihat X nya diambil negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Kita coba kerjakan tabelnya. Untuk X sama dengan negatif 3, substitusikan kepersamaannya Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, artinya negatif 3 dikuadratkan tambah 1, 9 tambah 1 sama dengan 10, sehingga koordinatnya adalah negatif 3,10. Untuk negatif 2, substitusikan kepersamaan, negatif 2 kuadrat tambah 1, 4 tambah 1 sama dengan 5, sehingga koordinatnya negatif 2,5. Untuk negatif 1, substitusikan kepersamaan sehingga didapat koordinatnya negatif 1,2. Untuk 0, substitusikan kepersamaan 0 tambah 1, 1 sehingga koordinatnya 0,1. Untuk 1 kuadrat tambah 1, 2 jadi koordinatnya 1,2. Untuk 2 koordinatnya 2,5. Perhatikan untuk tabel berikutnya.
Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Untuk X pertama negatif 3, substitusikan ke persamaan negatif 3 kuadrat dikurangi 1, artinya 9 kurangi 1, 8, sehingga koordinatnya negatif 3,8. Untuk X berikutnya negatif 2, substitusikan ke persamaan negatif kuadrat 4, negatif 2 kuadrat 4 dikurangi 1 sama dengan 3, sehingga koordinatnya negatif 2,3. Untuk negatif 1, substitusikan ke persamaan, didapat koordinatnya negatif 1,0 untuk 0. Substitusikan ke persamaan, koordinatnya 0,1, begitu juga untuk 1, koordinatnya 1,0, untuk 2, koordinatnya 2,3. Langkah 2, sama seperti tadi, tempatkan koordinat tersebut pada bidang koordinat kartesius. Lalu, sketsa grafiknya dengan menghubungkan titik-titik koordinat tersebut dengan warna berbeda untuk tiap grafiknya. Langkah pertama tadi sudah kalian buat di tabel. Langkah berikutnya kalian kerjakan di buku kertas berpetak, lalu buat sumbu X dan sumbu Y-nya. Seperti ini. Pada bidang koordinat kartesius, lalu tempatkan titik-titik yang sudah kalian kerjakan tadi, tabel yang pertama di bidang koordinat kartesius yang seperti ini. Karena untuk tabel yang pertama untuk Y sama dengan X kuadrat sudah kalian kerjakan, kita langsung saja buat grafiknya seperti itu. Itu sudah kalian kerjakan di kegiatan tadi sebelumnya. Lalu untuk tabel berikutnya, kita coba untuk Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Titik yang pertama adalah negatif 3,10. Lalu titik yang berikutnya adalah negatif 2,5. Titik yang berikutnya 0,1, lalu 2,5, 3,10. Setelah kalian dapatkan titik-titiknya, lalu kalian hubungkan titik-titik tersebut dengan warna berbeda. Nah, seperti itu. Ini warnanya yang biru untuk grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah C. Lakukan kegiatan yang sama untuk grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, tempatkan titik-titiknya negatif 3,8, negatif 2,3, 2,3, 3,8. Iya, lalu setelah itu hubungkan titik-titiknya sehingga didapat grafik seperti ini. Perhatikan perbedaannya. Lalu setelah kalian gambar grafiknya, jangan lupa diberi nama dengan warna yang sama untuk tiap grafiknya. Perhatikan. Yang pertama yang hitam adalah untuk grafik Y sama dengan X kuadrat. Perhatikan titik potongnya di sumbu Y di 0,0. Lalu untuk grafik fungsi kuadrat yang biru itu adalah X kuadrat Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Perhatikan titik potong dengan sumbu Y-nya yaitu perhatikan di 0,1. Lalu untuk yang merah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1. Perhatikan titik potong dengan sumbu Y-nya adalah di 0, negatif 1. Ya, di bawah sumbu X. Dari hasil pengamatanmu, kita lengkapi kalimat-kalimat berikut. Perhatikan untuk grafik Y sama dengan X kuadrat, ingat tadi gambar yang tadi, memotong sumbu Y di koordinat 0,0. Sekarang untuk grafik Y sama dengan X kuadrat ditambah 1, memotong sumbu Y di koordinat 0,1. Sekarang untuk grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1, memotong sumbu Y di koordinat 0, negatif 1.
grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat tambah 1 merupakan geseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ke atas. Sedangkan grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 1 merupakan geseran grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat sebesar 1 satuan ke bawah. Kesimpulannya dari grafik yang telah tadi kalian kerjakan adalah untuk C positif, maka grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke atas. Jadi untuk C positif, grafiknya bergeser sebesar C satuan ke atas, sedangkan untuk C negatif, grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat dikurangi C merupakan geseran grafik Y sama dengan X kuadrat sebesar C satuan ke bawah. Grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat ditambah C akan memotong sumbu Y di titik koordinat 0, C. Kegiatan berikutnya adalah kita akan menggambar grafik fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX. Pada kegiatan ini, kamu akan menggambar grafik fungsi kuadrat ketika C-nya sama dengan 0 dan B tidak sama dengan 0. Untuk kegiatan ini dibagi menjadi 3 subkegiatan, yaitu ketika B sama dengan 1, B sama dengan negatif 1, dan B sama dengan 2. Pada kegiatan ini, kamu akan mengenal titik puncak dari suatu grafik fungsi kuadrat. Langkah pertama, seperti kegiatan sebelumnya, kita buat dulu tabel. Kita akan membuat 4 buah tabel. Yang pertama, perhatikan tabelnya adalah tabel Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Perhatikan titik X-nya dari negatif 3, negatif 2, 1, 0, sampai 3. Lalu, tabel berikutnya adalah Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Jadi di sini nilai B-nya negatif 2. Untuk nilai X-nya sama ya, dari negatif 1, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3. Lalu untuk tabel berikutnya di sini negatif X kuadrat, jadi A-nya negatif 1, B-nya 2. Lalu untuk tabel berikutnya adalah negatif X kuadrat dikurangi 2X. Ini artinya A sama dengan negatif 1, B sama dengan negatif 2. Kita coba kerjakan. Untuk tabel yang pertama, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. Substitusikan kebersamaan untuk X sama dengan negatif 3. Negatif 3 dikuadratkan ditambah 2 kali negatif 3. Artinya 9 ditambah 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Sehingga koordinatnya negatif 3,3. Untuk negatif 2, substitusikan kebersamaan didapat 0 sehingga koordinatnya negatif 2,0. Begitu juga untuk negatif 1, substitusikan kebersamaan didapat koordinatnya negatif 1, negatif 1, untuk 0, 0,0, untuk 1, 1,3, untuk 2, 2,8. Lalu untuk tabel berikutnya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Langkah pertama, seperti tadi, substitusikan untuk negatif 3 kebersamaan sehingga didapat 15, koordinatnya negatif 3,15. Lalu untuk negatif 2, substitusikan kebersamaan didapat koordinat negatif 2,8. Begitu juga untuk negatif 1, substitusikan kebersamaan didapat negatif 1,3. Untuk 0, 0,0, untuk 1, 1, negatif 1, untuk 2, 2,0. Sehingga kita sudah mendapatkan beberapa titiknya. Lalu untuk tabel berikutnya, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X. Langkah-langkahnya seperti tadi. Untuk negatif 3, substitusikan kebersamaan sehingga didapatkan beberapa titik seperti ini.
Langkah-langkahnya sama seperti tadi. Kalian coba screenshot halaman ini supaya kalian bisa melihat cara pengerjaannya untuk detailnya. Sekarang kita akan tabel yang keempat. Untuk X sama dengan negatif 3, hasil koordinatnya negatif 3, negatif 3, negatif 2 koordinatnya, dan seterusnya sehingga didapat beberapa koordinat kartesius seperti ini. Seperti halnya tadi, kalian kerjakan juga titik-titik koordinat tersebut pada bidang koordinat kartesius, lalu sketsa grafiknya dengan menghubungkan titik-titik koordinat yang tadi dengan warna beda untuk tiap grafiknya. Langkah pertama tadi sudah kalian kerjakan di tabel, lalu langkah berikutnya tempatkan titik-titik koordinat yang sudah kalian kerjakan di tabel berikut, di koordinat kartesius berikut. Untuk koordinat pertama adalah negatif 3,3, negatif 2,0, negatif 1, negatif 1, 0,0, 1,3, dan 2,8. Baik, negatif 3,3, negatif 2,0. Oke. Setelah kalian dapatkan titik-titiknya, lalu seperti halnya tadi disambungkan. Yang pertama adalah grafiknya itu. Begitu juga yang kedua, titik-titiknya dicoba dikerjakan. Titik-titiknya ditempatkan. Lalu sambungkan ke titik-titik tersebut. Sehingga kalian dapatkan beberapa grafik seperti ini. Jangan lupa diberi nama untuk tiap grafiknya dengan warna berbeda. Kalian perhatikan perbedaannya. Pertama, kita lihat grafik yang warna hijau. Yang grafik warna hijau ini setelah kalian tempatkan titik-titiknya di koordinat kartesius, di bidang koordinat kartesius ini, perhatikan X kuadrat ditambah 2X. Karena A-nya positif, maka grafik terbuka ke atas. Begitu juga untuk yang merah, X kuadrat dikurangi 2X. Kedua-duanya A-nya positif, maka keduanya grafik terbuka ke atas. Perhatikan untuk nilai B-nya, yang hijau B-nya sama dengan positif 2, maka grafik berada di sebelah kiri sumbu Y. Untuk grafik Y sama dengan X kuadrat dikurangi 2X, itu grafiknya berada di sebelah kanan. Perhatikan untuk yang bawah. Yang bawah ini yang grafik warna coklat dan biru, kedua-duanya berwarna untuk nilai A-nya negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Untuk yang pertama, untuk yang coklat, perhatikan B-nya negatif, maka grafik berada di sebelah kiri, untuk sebelah kiri sumbu Y. Lalu untuk yang biru, Y sama dengan negatif X kuadrat ditambah 2X, A-nya negatif, B-nya positif, berada di sebelah kanan sumbu Y. Kesimpulannya, untuk nilai B ini menentukan letak sumbu simetri atau puncak koordinat ya. Untuk A positif, B negatif, perhatikan grafiknya seperti itu. Grafik terbuka ke atas dengan puncak berada di sebelah kanan sumbu Y. Untuk A positif, B sama dengan 0, maka grafik parabola memotong sumbu Y. Jadi puncaknya berada tepat-tepat di tengah atau berada di sumbu Y. Puncaknya berada di sumbu Y. Sedangkan untuk A positif, B positif, maka puncaknya berada di sebelah kiri dari sumbu Y.
Sekarang untuk A negatif, B negatif, berada di puncak parabola, berada di sebelah kiri sumbu Y dengan arah parabola terbuka ke bawah karena A negatif. Lalu untuk B positif, B sama dengan 0, A negatif, karena A negatif maka parabola terbuka ke bawah. B sama dengan 0 maka puncak parabola berada di sumbu Y. Sekarang untuk B sama dengan, untuk A negatif, B positif, maka puncak parabola berada di sebelah kanan dari sumbu Y. Latihannya, coba kalian kerjakan soal-soal pada latihan 2.2 nomor 1, 3, 4, dan 5 dari buku paket matematika halaman 92. Demikian video pembelajaran untuk kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.